Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yang penting dalam keamanan informasi atau dan juga keamanan data secara digital. Yang pertama itu ada steganografi, watermarking, dan juga kriptografi. Nah, ketika teknik ini itu sering digunakan dalam dunia digital, khususnya untuk melindungi data, menjaga keaslian informasi, serta mencegah penyalahgunaan konten digital. Nah, jadi untuk pada video kali ini saya akan membahas pengertian, kegunaan, jenis, dan cara kerja dan contoh penggunaan dari masing-masing materi tersebut. Oke, yang pertama itu ada steganografi. Nah, apa sih steganografi itu? Jadi steganografi itu adalah teknik penyembunyian informasi ke dalam media lain. Jadi seperti gambar, audio, video. Sehingga keberadaan informasi tersebut itu tidak disadari oleh pihak lain. Nah, jadi fokus steganografi itu bukan mengacak isi pesan, melainkan untuk menyembunyikan keberadaan pesan tersebut. Nah, untuk kegunaannya sendiri, steganografi itu digunakan untuk komunikasi rahasia, yaitu pengiriman data sensitif, serta pelindungan informasi yang mungkin bisa saja dideteksi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi untuk contoh penggunaannya itu seperti komunikasi rahasia, penyimpanan informasi tersembunyi, dan juga perlindungan data digital. Nah, ada beberapa jenis dalam steganografi yang biasanya sering digunakan. Yang pertama itu ada steganografi gambar, steganografi audio, steganografi video, dan juga steganografi teks. Namun pada video kali ini saya akan fokus untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari steganografi gambar, karena biasanya jenis steganografi ini paling umum digunakan. Jadi cara kerja steganografi ini seperti gambar berikut, menggunakan teknik least significant bit atau LSB. Nah, LSB ini merupakan salah satu metode steganografi gambar yang umum digunakan. Jadi untuk memahami dari steganografi LSB ini, setiap piksel pada gambar digital tersusun dari nilai warna RGB. Nah, metode LSB ini bekerja dengan mengganti bit yang paling tidak signifikan pada nilai warna tersebut dengan bit pesan rahasia. Jadi perubahan ini sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, sebagai contoh, gambarnya seperti ini. Di sini ada 4 warna. Yang pertama ada warna merah, warna hitam, kuning, dan juga biru. Dari gambar ini, setiap warna itu mempunyai angka binarnya masing-masing dari RGB. Nah, seperti warna merah 1111, 0000, dan juga seterusnya warna lain. Nah, ketika pikselnya diubah, maka binarnya pun ikut terubah. Namun, piksel yang diubah itu tidak mempengaruhi secara visual dengan jelas. Jadi, perubahannya itu sangat kecil sekali, sehingga mungkin di mata orang lain itu tidak terlihat tampak secara visual. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh steganografi gambar, sehingga pesan tersebut bisa tersampaikan. Nah, di sini kasusnya adalah setelah disisipkan, kita lihat di stego image itu menghasilkan, ketika diambil angka belakangnya, itu menghasilkan pesan cat. Nah, seperti itu adalah contoh dari penggunaannya. Yang kedua, ada watermarking. Nah, apa sih itu watermarking? Nah, jadi watermarking ini adalah sebuah teknik untuk penyematan tanda kepemilikan pada suatu media digital, seperti gambar, video, ataupun dokumen.
Untuk fungsinya ini untuk menunjukkan hak cipta dan juga keaslian. Jadi seperti sebuah file disisipkan tanda untuk menjadi kepemilikan. Nah, berbeda dengan stenografi, watermark itu boleh terlihat dan juga fokusnya itu untuk perlindungan hak cipta seperti marking, seperti namanya itu marking untuk penandaan. Nah, jadi kegunaannya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk melindungi konten dari pembajakan, mengklaim kepemilikan, serta mencegah penyalahgunaan konten digital. Seperti contohnya foto stok, karya fotografi, video digital, ataupun dokumen resmi. Itu wajib menggunakan watermarking. Untuk jenis watermarking sendiri, itu ada 2 jenis. Yang pertama ada visible watermark dan juga invisible watermark. Namun pada video ini saya akan fokus pada visible watermark. Untuk cara kerja visible watermark ini seperti gambar berikut contohnya. Nah, jadi visible watermark ini bekerja dengan menambahkan lapisan visual seperti logo ataupun teks transparan di atas konten utama. Nah, seperti contohnya kan ada foto dengan orang yang sedang memegang botol minuman, maka di belakang atau di samping-samping gambarnya itu ada bertulisan watermark. Nah, itu adalah sebuah contoh dari dan cara kerjanya dari watermarking ini. Watermarking ini biasanya ditempatkan pada posisi tertentu dan diatur tingkat transparansinya sehingga tetap terlihat namun tidak sepenuhnya menutupi konten. Dan visual yang disarankan biasanya itu berupa foto dengan logo transparan ataupun teks watermark diagonal seperti gambar. Untuk penggunaannya itu seperti sebuah foto hasil karya fotografer itu diberi watermark berupa nama ataupun logo. Karena jika tidak digunakan, maka foto tersebut disebar ulang dan bisa diklaim hak ciptanya, seolah-olah bahwa orang lain yang telah melakukan karya fotografi tersebut. Namun pada kenyataannya kan bukan. Nah, watermark ini digunakan untuk menjadi sebuah tanda atas kepemilikan yang dapat divalidasi dan juga dikenali oleh banyak orang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kriptografi. Nah, apa sih kriptografi itu? Artian kriptografi itu sebuah teknik yang mengamankan informasi ataupun data dengan cara mengubah data tersebut menjadi bentuk yang abstrak dan sulit dibaca tanpa kunci tertentu. Nah, jadi tujuan utamanya itu untuk menjaga kerahasiaan, keamanan data, integrasi data, dan juga perlindungan komunikasi. Untuk kegunaan kriptografi tersendiri, biasanya kriptografi ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan digital seperti transaksi online, login akun, dan juga komunikasi internet. Nah, untuk contoh nyatanya, yaitu ada metode transmisi data yaitu HTTPS, itu menggunakan kriptografi, ada perbankan digital, dan juga aplikasi chatting seperti WhatsApp dengan fitur end-to-end encryption. Nah, ada beberapa jenis kriptografi tersebut. Yang pertama itu ada kriptografi simetris, asimetris, dan juga hashing. Nah, pada kriptografi simetris, ketika kita melakukan enkripsi data, kunci yang dipakainya itu hanya satu. Ketika orang lain tidak memiliki kunci yang lain, maka mereka tidak akan bisa membuka file yang sudah dienkripsi tadi jika menggunakan kunci yang lain. Jika asimetris, biasanya terdapat dua kunci. Yang pertama itu public key dan juga private key. Dan mungkin nanti akan dibahas di dalam video ini yang terfokus dalam asimetris. Namun untuk hashing sendiri, dia tidak bisa didekripsi. Jadi dekripsi itu adalah proses untuk membuka enkripsi tersebut.
Jadi hash ini hanya satu jalur atau linear saja. Ketika dia dienkripsi, dia tidak bisa didekripsi ataupun dibuka dengan kunci yang lain. Untuk cara kerja kriptografi asimetris seperti gambar berikut. Nah, jadi kriptografi ini seperti yang tadi dijelaskan itu menggunakan public key dan juga private key. Nah, ketika seseorang ingin mengirimkan data, maka menggunakan public key untuk mengenkripsi datanya. Nah, sedangkan private key ini nantinya akan digunakan untuk mendekripsi datanya. Nah, ketika pengirim ini akan mengirimkannya, maka akan dilakukan proses enkripsi data menggunakan public key dan juga teknik-teknik kriptografi lainnya. Contohnya seperti ciphertext, AES, ataupun SHA. Nah, setelah dienkripsi dan ketika ingin dibuka, maka pemilik private key ini harus menggunakan private key tersebut untuk membuka data yang sudah dienkripsi tadi. Nah, jadi contoh penggunaannya itu seperti saat kita mengakses website HTTPS, browser dan server itu saling bertukar kunci secara aman. Jadi, data yang dikirimkan kemudian dienkripsi sehingga biasanya tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Sehingga HTTPS itu biasanya aman digunakan dan sering digunakan dalam website-website saat ini. Nah, sebagai kesimpulan, steganografi ini berfokus untuk menyembunyikan informasi ke dalam sebuah media digital, gambar seperti gambar, audio, dan juga teks ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan watermark ini digunakan untuk melindungi pemilikan konten dengan menyisipkan sebuah logo, video, teks, ataupun apapun itu ke media utama atau media karya seperti tadi, fotografer. Dan terakhir, kriptografi ini bertujuannya untuk mengamankan data melalui enkripsi, teknik enkripsi. Seperti itu. Jadi ketiga teknik ini memang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan juga kepercayaan dunia digital. Dan memang teknik ini sangat penting dalam keamanan. Mungkin demikian dari apa yang bisa saya jelaskan dan mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fadlan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.